Landasan normatif dan historis. Sebelum lanjut ke landasan normatif dan historis, ini ada apa namanya dalam Al-Quran dan hadis itu moderasi dalam beragama itu dijelaskan, atau di ayat Al-Quran itu juga ada sebagai acuan atau sebagai sumber ya, bahwa kita berlaku dalam menjalankan moderasi itu tidak semena-mena. Nah, lalu yang pertama itu dari Al-Quran ada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat kabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, di situ ada kalimat atau kata ummatau wasatol litakunu. Wasaton ada lafadz wasaton. Nah, arti dari ayat tersebut adalah, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemilihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Yang kedua dari hadis Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, sahabat, engkau juga wahai Rasulullah? Sahabat bertanya demikian. Lalu Rasulullah menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu. Tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan di siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir di waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Nah, sekarang pembahasan tentang landasan normatif dan landasan historis. Yang pertama dulu ya, kita ketahui dulu landasan normatif itu apa. Normatif itu adalah nilai. Kayak kita tahu itu ada norma agama, norma sosial, terus norma yang ada di pelajaran PPKN di sekolah pasti tahulah norma-norma itu. Nah, sedangkan Islam normatif atau landasan normatif, nah di sini itu konteksnya konteks Islam ya. Jadi kita ketahui bahwa Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral. Islam normatif adalah suatu pendekatannya lebih menekankan pada nilai dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Islam memiliki beberapa kajian, diantaranya yaitu teologi, ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan. Lalu ada tafsir, penjelasan atau pemaknaan Al-Quran. Lalu tasawuf, pendekatan diri kepada Tuhan. Dan ada filsafat, yaitu pemikiran tentang pemikiran di dalam Islam. Lalu yang terakhir ada fikih, tatanan hukum. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Pendekatan pada Islam normatif adalah pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penatanan atau pemikiran manusia, atau yang bisa disebut dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, contoh landasan normatif yaitu ketika kita menjalankan atau mencontohkan atau mengimplementasikan sikap modern.
kepada sesama kaum muslim atau kepada orang non muslim, kita itu didasarkan pada landasan normatif, yaitu Al-Quran dan hadis. Contoh kecilnya seperti ini. Kita misalnya lewat di gereja, lalu di gereja itu ada sampah atau ada mungkin ada bangkai lah, ada bangkai kucing, mohon maaf. Nah, ialah di situ hari Sabtu atau hari Rabu lah. Hari Rabu ialah saya misal lewat di depan gereja, itu sepi lah malam-malam. Nah, saya melihat ada bangkai kucing di depan gereja, ya di halaman depan gereja lah. Saya sebagai orang Islam tidak memandang bahwa saya itu orang Islam, saya care dengan seorang muslim, tapi juga saya harus care dengan semua orang, entah itu Kristen, Buddha, Hindu. Nah, dengan sikap moderat itu saya membuang bangkai kucing, mohon maaf, yang ada di depan gereja berdasarkan Al-Quran atau hadis. Nah, contohnya di Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu kan memerintahkan kita untuk berbuat baik ya. Nah, juga Nabi Muhammad ketika berdakwah juga dia itu tidak memaksakan orang-orang untuk masuk Islam. Maksudnya kalau ya mungkin Nabi Muhammad itu menyebarkan lah ini agama Islam yang benar, tapi beliau kan dalam menyebarkan agama Islam kan dengan cara tidak langsung kamu kafir, kamu sesat, kan nggak gitu. Nabi Muhammad juga mulai pendekatan kayak melalui dengan cara melawan mereka dengan ideologi mereka atau pemikiran tentang apa itu berada kok disembah dan sebagainya loh. Jadi orang Arab kan terkenal dengan pintar dalam berpuisi, terus juga bernyanyi kan pintar lah. Nah, akhirnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman kita umat Islam, seperti itu. Nah, itu contoh dari Nabi Muhammad. Ketika juga Nabi Muhammad ketika lagi sholat atau lagi saya akan lupa ya, ada cerita Nabi Muhammad itu dilempari batu kan sampai gigi beliau itu patah terus berdarah, tapi beliau mungkin sampai, kalau nggak salah itu ada cerita bahwa Nabi Muhammad juga pernah dilempari dengan kotoran kan. Itu Nabi Muhammad dengan ya Allah, itu kan Nabi Muhammad sampai sabar tidak membalas kan, hanya mendoakan mereka kaum musyrik kafir untuk mendapat hidayah atau Allah memberi ampunan kepada mereka. Contohnya seperti itu. Nah, lalu yang landasan historis sudah kita ketahui bahwa historis itu dari bahasa Inggris ya, history atau cerita, sejarah. Nah, Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Maksudnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya dalam dinamika kehidupan. Jadi Islam historis berkaitan dengan ruang dan waktu yang sebenarnya terjadi saat ini bisa, terus masa lampau juga bisa untuk meneladani historis sebelumnya. Terus dalam pemahaman kajian Islam historis tidak ada acuan hukum atau konsep yang tetap, bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Contohnya adalah budaya bermukena pada wanita Indonesia. Pada umumnya wanita di dunia tidak menggunakan mukena seperti orang Indonesia. Jadi di sini penggunaan mukena adalah salah satu contoh dari Islam historis. Nah, kalau diarahkan di Arab di Timur Tengah kan yang perempuan itu kan menggunakan kayak gamis yang besar-besar kan, terus mungkin ada juga yang cadaran yang kelihatan cuma kedua mata dan mungkin ini telapak tangan ini. Nah, sedangkan di Indonesia kan tidak, karena yaitu contoh sikap moderasi yang berlandaskan historis ya, karena salah satu ya penyebabnya menurut saya itu ya di Indonesia kan negara tropis ya, bukan negara yang mungkin Arab memang ada padang pasir, tapi kan tidak
apa ya, tapi kan diharapkan ada musim salju, terus gugur dan sebagainya. Di Indonesia kan cuma hujan dan kemarau seperti itu. Jadi dalam moderasi beragama itu juga berlandaskan dan melihat dari sisi budaya atau kulturnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke prinsip-prinsip moderasi.